Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum kepada teman-teman yang menonton video ini. Tajuk video pada hari ini adalah ilmu si pahit lidah. Apakah sebenarnya amalan ini dan bagaimanakah ia dilakukan? Sila lihat video ini selanjutnya. Sila subscribe, like, dan komen di ruangan dan butang-butang yang terdapat di bawah video ini. Penjelasan tentang ilmu si pahit lidah. Ilmu si pahit lidah adalah suatu ilmu yang bila diamalkan seterusnya dikuasai, maka setiap kata-kata atau ucapan pengamalnya itu akan menjadi kenyataan, yakni sama ada cepat atau lambat. Tidak mengira sama ada kata-kata yang keluar itu menjurus kebaikan atau keburukan, semuanya akan menjadi kenyataan, yakni dengan izin Allah. Apa saja yang diucapkan dengan lidahnya sama ada doa, pujian, saranan, permintaan, harapan, malah sindiran, gurauan, usikan, sumpahan, dan kutukan, turut menjadi kenyataan nantinya. Jadi itu seseorang pengamal yang ingin menguasai amalan ini haruslah menjaga lidahnya ya teman-teman. Harus menjaga tutur katanya. Jangan sampai terkeluar kata-kata yang tidak sepatutnya, apalagi sumpahan atau kutukan, baik secara sengaja atau cuma main-main. Itu dilarang. Apatah lagi jika kata-kata ditujukan kepada sanak saudara, keluarga, atau anak-anak, tentu buruk padanya. Silalah awasi kata-kata jika ingin mengamalkannya. Bukan saja kata-kata yang diucapkan kepada orang lain, malah kata-kata yang ditujukan kepada diri sendiri pun boleh menjadi kenyataan ya teman-teman. Saya contohkan begini, teman-teman ingin bercuti dan segera menelpon ketua pejabat. Mengatakan kepadanya bahwa teman-teman ingin bercuti dengan alasan diri sendiri terkena sakit atau batuk yang teruk. Sedangkan sebenarnya diri sendiri tidaklah mengalami apa-apa sakit atau batuk yang teruk tadi. Cuma ingin berehat saja. Dengan izin Allah ia akan menjadi kenyataan nantinya, yakni bagi orang-orang yang menguasai amalan ini. Jangan lakukan begitu. Saya contohkan lagi begini. Teman-teman ingin bercuti dan segera menelpon ketua pejabat, mengatakan kepadanya bahwa teman-teman ingin bercuti dengan alasan nenek atau seorang saudara telah pun meninggal di kampung. Sedangkan sebenarnya nenek atau saudara itu masih lagi hidup sehat walafiat di kampung. Dengan izin Allah ia akan menjadi kenyataan nantinya, yakni bagi orang-orang yang menguasai amalan ini. Jangan lakukan begitu. Kata-kata yang kita ucapkan boleh jadi spontan datangnya dari hati walaupun tidak kita fikirkan. Maknanya tidak mesti kita berfikir dahulu sebelum kita berkata-kata. Bagi pengamal yang telah lama menguasai amalan ini, berpengalaman tentangnya, tahu selok-belok perjalanan ilmu yang diamalkan ini, dan sentiasa menjaga tutur katanya, maka tiada mustahil amalan ini boleh beranjak ke tahap yang lebih tinggi ya teman-teman. Jika ini terjadi, mereka yakni pengamal ilmu ini akan menjadi lebih berbahaya lagi. Ini karena apa-apa sahaja yang mereka rasakan di dalam hati atau fikirkan tentang seseorang, yakni atau sesuatu, boleh saja menjadi kenyataan, yakni dengan izin Allah. Apatah lagi jika apa yang mereka rasakan di dalam hati atau fikirkan itu tadi turut disampaikan melalui kata-kata. Tentu ia menjadi lebih berbahaya lagi. Itulah penjelasan ringkas tentang ilmu si pahit lidah ini ya teman-teman. Ada berbagai versi tentang amalan ini, namanya juga boleh jadi berbagai menurut daerah masing-masing. Apa yang bakal saya kongsikan ini adalah satu daripada versinya. Saya harap teman-teman boleh menerima perbezaan itu dengan hati yang terbuka. Saya lanjutkan saja dengan amalannya ya teman-teman. 5 perkara asas yang harus dirutinkan. Terdapat 5 perkara asas yang harus dibiasakan dalam menguasai amalan ini. Dari saat teman-teman memulakan amalan ini, haruslah selalu ingat tentang pentingnya 5 perkara ini. Dan ia haruslah dilakukan berterusan sehingga seumur hidup kita. 5 perkara ini adalah seperti berikut. Pertama, menjaga hati. Jagalah hati kita agar selalu berbaik sangka, emosi yang tenang, tiada amarah, penuh kebaikan dan seumpamanya. Hati yang tidak tenang, penuh kemarahan, berburuk sangka, kebencian, iri hati, dengki atau seumpamanya akan menjadi hijab, yakni penghalang.
dari terijabahnya penguasaan amalan ini. Kedua, menjaga pikiran. Jagalah pikiran atau akal kita agar selalu berpikiran positif, penuh kebaikan, tiada prasangka, tiada prejudis, tiada muslihat dan seumpamanya. Pikiran yang negatif, penuh muslihat, tiada kebaikan, berdolak dalih, menjurus keburukan atau seumpamanya, akan menjadi noda yang seterusnya boleh menghalang penguasaan amalan ini. 3. Menjaga tutur kata. Jagalah tutur kata kita, ucapkan sesuatu yang baik, sesuatu yang cenderung ke arah kebaikan, doa dan harapan yang baik terhadap orang lain atau diri sendiri. Tutur kata yang kasar, kesat, menyumpah-nyumpah, memaki hamun, berbohong, sindiran tajam atau seumpamanya juga boleh menjadi penghalang, yakni hijab dari terijabahnya penguasaan amalan ini. 4. Menjaga perbuatan. Jagalah perbuatan kita, lakukan sesuatu yang baik selalulah melakukan ibadah, bersedekah, menolong dan seumpamanya. Jangan merutinkan dosa dan maksiat, membuat sesuatu yang merugikan, sia-sia dan memudaratkan, bermalas-malas, berfoya-foya, menyukai keburukan atau seumpamanya. Dengan menjaga perbuatan tentunya memudahkan penguasaan amalan ini. 5. Berzikirlah selalu. Selalulah berzikir pada setiap masa dan ketika. Selitkanlah zikir dalam setiap pekerjaan kita. Zikir selalu diucapkan di lidah, dirasakan di hati, digambarkan di pikiran dan seterusnya membawa sesuatu keberkatan atau kebaikan pada setiap perbuatan. Banyak sekali zikir-zikir yang baik ya teman-teman. Contohnya istighfar, tahmid, takbir, tasbih, salawat, kalimat tauhid, syahadah, lafaz bismillah, surah-surah pendek, dan lain-lain. Dengan merutinkan zikir-zikir begini, ia akan menyucikan diri pengamal dari segala keburukan dan noda. Dengan itu amalan ini akan mudah terijabahkan oleh Allah insyaAllah. Di atas tadi adalah 5 perkara asas yang perlu dibiasakan dalam kehidupan sehari-harian kita ya teman-teman. Jika kita ingin menguasai amalan ini, yakni ilmu sipahit lidah tadi. Cara pengisian ilmu sipahit lidah. Pengisian amalan ini haruslah dilakukan selama 40 hari dan 40 malam berturut-turut. Sebelum menjelaskan lanjut, sila hafal dahulu 2 bacaan di bawah ya teman-teman. Pertama, ayat pahit lidah. Bismillahirrahmanirrahim. Innama amruhu iza arada syai'an ayakula lahu kun fayakun. Innallaha qawiyyun aziz. Fa'alul lima yurid. La hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. 2. Asma kun fayakun. Bismillahirrahmanirrahim. Ya qawiyyu ya matin. Kun fayakun. La hawla wa la quwata illa billah. Kun fayakun, kun fayakun, kun fayakun. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kita lihat dahulu satu-satu bacaan di atas tadi ya teman-teman. Jika kita lihat pada bacaan pertama, yakni ayat pahit lidah tadi, nampaknya ia merupakan gabungan 4 ayat yang berbeza, yaitu pertama, innama amruhu iza arada syai'an ayakula lahu kun fayakun. Maknanya, sesungguhnya keadaan kekuasaannya apabila ia menghendaki adanya sesuatu. Hanyalah ia berfirman kepada yakni hakikat benda itu, jadilah engkau, maka ia terus terjadi. Surah Yasin ayat 82. Kedua, innallaha qawiyyun aziz. Maknanya, sesungguhnya Allah Maha Kuat lagi Maha Berkuasa. Disebutkan berulang-ulang di dalam Al-Quran. Ketiga, fa'alul lima yurid. Maknanya yang berkuasa melakukan segala yang dikehendakinya. Surah Al-Buruj ayat 16. Keempat, la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Maknanya tiada daya dan tiada kekuatan melainkan dengan izin-Mu ya Allah yang Maha Tinggi lagi Maha Agung. Kalimat taibah hukumullah. Sementara jika kita lihat pada bacaan yang kedua, yakni asma kun fayakun pula, ia dimulai dengan lafaz bismillah, diakhiri dengan 2 kalimat syahadah.
Terkandung asma-asma Allah di dalamnya, yaitu Ya Qawiyu, yakni yang maha kuat, dan Ya Matin, yakni yang maha teguh. Terkandung juga kalimat Taibah Haqullah di dalamnya, dan kalimat Kun Fayakun diulang-ulangkan sebanyak 4 kali. Dua bacaan tadi, yaitu ayat pahit lidah dan asma Kun Fayakun itu haruslah dibacakan selama 40 hari. Dan 40 malam semasa melakukan proses pengisian. Caranya adalah begini. Pertama, setiap selepas sembahyang fardu yang 5, bacakan ayat pahit lidah 10 kali, asma Kun Fayakun 10 kali. Kedua, setiap selepas bertahajud, bacakan ayat pahit lidah 100 kali, asma Kun Fayakun 100 kali. Setelah lengkap 40 hari dan 40 malam melakukannya, maka tamatlah tempoh pengisian amalan ini. Jadi bolehlah ia diamalkan pada waktu-waktu yang dirasakan perlu atau dirutinkan membacanya sekurang-kurangnya 1 atau 3 kali setiap hari. Yakni disarankan semasa keluar dari rumah atau selepas sembahyang subuh. Cara mengamalkan ilmu si pahit lidah. Terdapat 2 cara untuk mengamalkan ilmu si pahit lidah ini, yaitu pertama bersama jampi atau kedua tanpa jampi. Pertama bersama jampi. 2 bacaan awal tadi, yaitu ayat pahit lidah dan asma Kun Fayakun, boleh diamalkan bersama dengan bacaan-bacaan tertentu yang terkandung sumpahan di dalamnya. Bacaan-bacaan begini dinamakan sumpah serapah atau jampi sumpahan dalam masyarakat Melayu. Caranya adalah dengan membacakan ayat pahit lidah 1 kali, disusuli dengan asma Kun Fayakun 1 kali, dan disusuli dengan mana-mana jampi sumpahan, atau sumpah serapah yang sesuai sebanyak 3 kali. Ada banyak sekali bacaan yang dinamakan jampi sumpahan atau sumpah serapah begini ya teman-teman. Terpulang untuk tujuan apa ya dilakukan. Saya berikan 3 contoh seperti di bawah berdasarkan tujuan masing-masing ya teman-teman. Pertama, untuk menghukum orang yang zalim atau musuh yang kejam. Jampi anak panah. Bismillahirrahmanirrahim. Hai kulullah anak panahku, ku panahkan ke bumi, bumi hancur luluh. Ku panahkan ke air, air hancur luluh. Ku panahkan ke api, api hancur luluh. Ku panahkan ke langit, langit hancur luluh. Apalagi ku panahkan si, sebut namanya. Si, sebut namanya pun hancur luluh. Berkat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kedua, untuk mengembalikan sihir atau santau atau santet kepada pelakunya sendiri. Jampi sumpah terbalik. Bismillahirrahmanirrahim. Summa rakyah terbalik rakyah. Summa ratana terbalik ratana. Ratana terbalik kepada, sebut namanya sendiri. Makanlah jantung hati, sebut namanya sendiri. Berkat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ketiga, agar seseorang yang berkuasa atau zalim dijauhi oleh pengikut-pengikutnya. Jampi sumpah terbuang. Bismillahirrahmanirrahim. Minyak tuang-tuang, mari direndam dalam kuali. Muka, sebut namanya seperti beruang, orang memandang habis lari. Berkat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Begitulah tadi 3 contoh bacaan-bacaan yang dipanggil sumpah serapah atau jampi sumpahan itu tadi ya teman-teman. Masing-masing bacaan adalah khusus tujuan penggunaannya. Dan bacaan-bacaan beginilah yang selalu diamalkan bersama dengan ilmu si pahit lidah tadi, ayat pahit lidah dan asma Kun Fayakun. Kedua, tanpa jampi. 2 bacaan awal tadi, ayat pahit lidah dan asma Kun Fayakun, juga boleh diamalkan tanpa apa-apa bacaan lain ya teman-teman. Bukan sahaja begitu, malah tanpa mengulangi kedua-dua bacaan tadi pun, ilmu ini boleh saja terjadi, sekiranya telah menguasainya. Ini karena setiap kata-kata atau ucapan pengamalnya akan menjadi kenyataan dengan izin Allah. Sila awasi tutur kata ya teman-teman.
Kawallah diri dan selalulah beristighfar, jangan sampai menjadi kemarahan sehingga menyumpah-nyumpah terhadap orang lain. Apalagi jika anak-anak atau suami atau istri sendiri, tentu buruk padanya nanti. Begitu sajalah perkongsian saya tentang sebuah amalan ilmu si pahit lidah itu tadi ya teman-teman. Jika suka dengan video ini sila subscribe, like, dan komen ya teman-teman. Semoga bermanfaat video perkongsian ini untuk menambah ilmu pengetahuan kita. Sekian saja saya akhiri dengan Assalamualaikum.